Assalamualaikum sahabat Zakat TV, jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiol Arianti. Hari ini kita akan membahas tentang Financial Survival for Women. Jadi idenya hari ini adalah kita akan membahas bagaimana wanita bisa tetap sejahtera secara finansial dalam setiap tahapan kehidupannya dan juga dalam menghadapi banyak peristiwa yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Sahabat Zakat TV, Islam memberikan banyak hak bagi wanita dalam hal keuangan. Jauh sebelum ada pembicaraan tentang kesetaraan gender, Islam sudah memberikan keadilan gender bagi pria maupun wanita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana wanita dapat survive dalam hal keuangan dalam koridor keislaman. Sahabat Zakat TV, beberapa hak yang diberikan kepada wanita muslimah yang mungkin sekarang pun masih harus diperjuangkan oleh wanita-wanita lain yang di luar wanita muslimah adalah diantaranya sebagai berikut. 1. Mas kawin pada saat menikah merupakan hak dari wanita. Yang kedua, wanita muslimah dapat mandiri secara finansial dari suaminya dan dilindungi haknya untuk memiliki kemandirian finansial. Yang ketiga, wanita muslimah diberikan hak untuk bekerja, memiliki properti, memiliki bisnis, melakukan kontrak bisnis, mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan kemauannya dan pertimbangannya sendiri. Yang keempat, wanita muslimah yang bersuami berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari suaminya sesuai dengan kemampuan suami dan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Yang kelima, wanita muslimah berhak atas kesempatan bekerja. Apabila sudah berstatus istri, maka pekerjaannya itu ada baiknya tidak menghalangi tugasnya sebagai ibu dan juga istri. Yang keenam, wanita muslimah mempunyai hak waris baik dari orang tuanya maupun dari suaminya. Yang ketujuh, wanita muslimah mempunyai hak finansial saat perceraian terjadi. Hal ini berupa dukungan finansial selama masa iddah dan juga dukungan finansial bagi pemeliharaan anak-anak. Sahabat Zakat TV, 7 hal tersebut merupakan hal-hal yang diberikan haknya kepada wanita muslimah, dan hak ini seharusnya dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan finansial dan menjaga agar wanita tetap sejahtera secara finansial dalam setiap tahapan dan juga peristiwa dalam kehidupannya. Wanita memiliki banyak tahapan dalam kehidupannya. Pertama, mungkin sebagai anak perempuan, sebagai anak dari orang tuanya, kemudian sebagai wanita muda pada saat menikah, kemudian menjadi istri dan ibu. Dan pada wanita yang menikah terdapat juga resiko untuk kembali menjadi sendiri pada saat kehilangan pasangan, baik karena meninggal maupun karena perceraian. Oleh karena itu, wanita perlu untuk menyiapkan dirinya untuk hal dan kemungkinan yang terburuk. Kita selalu berharap yang terbaik, tetapi persiapan untuk hal yang terburuk yang terjadi tidak salah untuk dilakukan. Nah, sahabat Zakat TV, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal yang tidak menyenangkan untuk terjadi dalam hidupnya. Kita pun seperti demikian, akan tetapi sangatlah naif apabila kita menganggap bahwa tidak akan ada peristiwa yang kurang menyenangkan yang akan terjadi pada hidup kita. Selalu ada kemungkinan untuk hal tersebut. Dan bagi wanita, peristiwa yang sangat besar yang terjadi adalah apabila dia kehilangan pasangan yang juga pencari nafkah utama, baik karena kematian maupun karena perceraian. Oleh karena itu, dalam perceraian, menurut statistik, wanita cenderung untuk tidak sejahtera secara finansial pasca perceraian dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, memahami dan mengerti apa saja hak-hak wanita muslimah dalam keuangan akan membantu banyak wanita muslimah untuk meraih kesejahteraan keuangan dalam berbagai tahapan kehidupannya, walaupun mengalami hal yang tidak diinginkan. Kemandirian itu tidak hanya akan menolong dirinya sendiri, tetapi juga akan menolong kesejahteraan anak-anaknya pasca kematian suami sebagai pencari nafkah utama ataupun pasca perceraian. Sahabat Zakat TV, masalah bagaimana peran wanita dalam keuangan dan pekerjaan serta sebagainya sering direduksi menjadi perdebatan sengit antara boleh atau tidaknya wanita bekerja, apakah wanita sebaiknya bekerja atau tidak, dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita melihat kembali riwayat dari para sahabat dan masa-masa Rasulullah, tidak heran kalau kita menemukan banyak wanita yang berprofesi sebagai businesswoman, sebagai profesional, memegang jabatan publik,
baik, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bersama bahwa mendorong istri atau wanita untuk tetap mengembangkan dirinya dan memenuhi potensinya juga merupakan tugas dari para wali wanita tersebut, para suami, dan juga para pria di sekeliling kehidupan dan keluarga wanita tersebut. Bagi para suami perlu juga menyadari bahwa salah satu bentuk kasih sayang kepada istrinya adalah memastikan bahwa istrinya mempunyai kemandirian dan tetap mengembangkan potensi dirinya. Suami juga manusia, bisa meninggal sehebat apapun atau sekaya apapun, tetap saja bahwa satu saat maut akan merenggut. Demikian juga bagi istri. Tetapi pada saat istri kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama, maka resiko terbesar bagi menurunnya kesejahteraan finansial akan ada di tangan istri dan anak-anak. Oleh karena itu, suami pun perlu untuk menyiapkan istri agar bisa mengambil alih kendali keuangan keluarga dan juga perekonomian keluarga pada saat terjadi sesuatu pada suami. Sahabat Zakat TV, banyak sekali hal yang tidak terbayangkan terjadi pada masa lalu terjadi saat ini dengan angka perceraian yang demikian tinggi, dan juga malah dengan makin sejahteranya masyarakat, malah terdapat banyak penyakit yang merenggut usia muda. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasinya, dan juga menurut statistik, wanita akan hidup lebih lama dari pasangannya, rata-rata 6 tahun. Oleh karena itu, perlu bagi wanita untuk memahami bagaimana dia bisa mengatasi setiap tahapan dalam kehidupannya dan tetap sejahtera secara finansial. Dan didorong oleh hal tersebut, maka kali ini saya akan membahas bagaimana wanita mempersiapkan dirinya, juga para suami mempersiapkan istrinya, keluarga mempersiapkan dirinya untuk berbagai kemungkinan dan juga peristiwa yang mungkin terjadi dalam keluarga, misalnya dalam peristiwa kematian ataupun perceraian yang tidak diinginkan. Sahabat Zakat TV, dalam perjalanan karir saya sebagai seorang financial advisor, saya sering menemukan para istri yang tidak siap pada saat kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama karena meninggalnya suami ataupun karena perceraian. Istri yang tidak biasa dan tidak dibiasakan ataupun tidak mau tahu tentang keuangan keluarga sering mendapatkan kesulitan pada saat harus mengambil alih keuangan keluarga. Belum lagi kalau misalnya suami memiliki bisnis yang dimana pengetahuan istri tentang bisnis tersebut sangat minim. Pada saat suami meninggal, tidak jarang istri menjadi kebingungan bagaimana mengurus bisnis tersebut, mengatur hutang piutang, mengatur urusan bisnis lain-lainnya yang selama ini tidak pernah terlibat, tidak pernah melibatkan diri ataupun tidak pernah dilibatkan. Oleh karena itu, untuk salah satu kunci bagi wanita untuk survive dalam keadaan apapun adalah juga dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari suami pada saat justru keadaan masih baik-baik saja. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, seringkali terjadi bahwa pada saat suami meninggal yang juga merupakan pencari nafkah utama atau yang mengurus bisnis keluarga yang utama, seringkali bisnis menjadi terguncang. Kemudian juga hal ini disebabkan karena memang istri yang ditinggalkan tidak terbiasa untuk mengurus bisnis tersebut. Tidak jarang bisnis yang ditinggalkan menjadi redup dan gulung tikar, padahal bisnis tersebut seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan keluarga pasca meninggalnya suami atau ayah. Hanya saja karena tidak paham mengelola bisnis tersebut, hal ini menjadi tidak terwujud. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para suami untuk mendidik istri dan keluarganya, terutama pada saat memiliki bisnis, agar bisnis tersebut tetap akan berjalan pada saat dia meninggal ataupun karena hal lainnya.
Kemudian juga para suami perlu untuk mengembangkan kemampuan para istri dan memberikan ruang bagi kemandiriannya. Hal ini juga merupakan hal yang merupakan wujud kasih sayang dari suami. Bagi para suami mungkin memanjakan istri merupakan naluri yang alamiah terjadi. Akan tetapi kita juga perlu paham bahwa suami juga manusia yang juga akan mengalami maut. Oleh karena itu perlu untuk mendidik istri dan keluarga secara anak-anak juga mempersiapkannya untuk berbagai kemungkinan. Kesadaran akan maut ini juga akan mendorong keluarga untuk lebih fokus dalam kehidupannya dan lebih menyadari bahwa apa saja bisa terjadi dan lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV, oleh karena itu penting bagi wanita yang juga merupakan judul pembahasan kita kali ini untuk mempunyai Financial Survival Kit. Financial Survival Kit ini adalah hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh wanita. Lebih baik lagi apabila dengan bantuan dari para suami agar dapat menangani situasi yang tidak diinginkan apabila hal itu terjadi yang akan berakibat pada keuangan keluarga. Sebagaimana kotak P3K dan juga kemampuan untuk mengatasi situasi darurat, hal tersebut Financial Survival Kit ini juga perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya sehingga pada saat diperlukan skill tersebut sudah ada, kelengkapannya sudah ada, tidak canggung lagi melakukannya dan bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk membahasnya karena kita juga perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terjadi di masa depan. Mempersiapkan saat menerima juga mempersiapkan saat kehilangan. Ini juga merupakan bagian hidup yang perlu dijalani. Sahabat Zakat TV, apa saja yang ada dalam Financial Survival Kit ini? Hal-hal yang perlu dipersiapkan bukan hanya melulu menyangkut persiapan finansial, tapi juga mental spiritual. Persiapan mental spiritual karena keputusan keuangan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan mental dan juga spiritual pada saat kita akan melakukan keputusan tersebut. Oleh karena itu, hal pertama dan utama yang ada dalam Financial Survival Kit bagi wanita ini adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para suami, para ayah perlu untuk memperhatikan hal tersebut dan juga mengupayakan agar keluarganya memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah untuk menghadapi segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Juga agar pada saat kejadian tidak kita inginkan, musibah, kematian dan sebagainya terjadi, kita tidak berlama-lama terguncang tetapi kemudian bisa bangkit secara cepat, membuat keputusan yang baik bagi diri dan keluarga kita dan melanjutkan kehidupan. Terlebih pada situasi yang sulit, harusnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah ini menjadi solusi dan pegangan utama bagi keluarga yang ditinggalkan. Sahabat Zakat TV, yang kedua dalam Financial Survival Kit ini adalah membiasakan hidup sederhana atau dalam hal ini mengelola gaya hidup. Sering kita temui bahwa banyak rumah tangga terguncang karena masalah ekonomi. Banyak keluarga juga yang ditinggalkan suami atau pencari nafkah utama karena perceraian ataupun kematian, kemudian sulit untuk menyesuaikan gaya hidupnya dan ini mengakibatkan keadaan kesejahteraan keluarga yang makin terpuruk. Oleh karena itu, gaya hidup sederhana perlu untuk dilatih sedari dini pada keluarga sehingga pada situasi apapun apabila misalnya harus menurunkan standar hidup, harus merubah gaya hidup, tidak terlalu kaget lagi untuk melakukannya. Di samping itu, gaya hidup sederhana merupakan gaya hidup yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak ada salahnya kalau kita menjadikannya sebagai gaya hidup utama kita. Yang ketiga adalah mempersiapkan keadaan darurat. Dalam Financial Survival Kit perlu dilatih dan mempersiapkan untuk keadaan darurat. Dalam hal keuangan ada beberapa hal yang perlu bisa dilakukan, yaitu pertama, mempersiapkan cash in hand di rumah apabila menghadapi keadaan-keadaan darurat. Jadi upayakan selalu ada uang cash di rumah walaupun sedikit untuk sebagai respon pertama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah perlindungan dengan
Yang kedua yang perlu dilakukan adalah dengan dana darurat. Dana darurat ini perlu dimiliki oleh semua keluarga untuk menangani hal-hal yang bersifat darurat. Misalnya ada kecelakaan, musibah, kematian, dan lain-lain sebagainya. Dana darurat besarnya bisa berbagai macam, 3, 6, sampai 12 kali kebutuhan keluarga bergantung pada situasi dan kondisi keluarga tersebut. Simpanlah dana darurat di instrumen yang liquid, di tabungan, bisa di deposito berjangka, tetapi yang sangat mudah untuk dijangkau dan dicairkan. Kemudian untuk aset-aset, lindungilah aset-aset dengan asuransi. Memang kemampuan setiap keluarga untuk mempersiapkan keadaan darurat ini berbagai macam. Ada keluarga yang sudah mampu secara komprehensif mempersiapkan keadaan darurat, ada juga yang belum. Oleh karena itu saya sarankan seminim apapun persiapkanlah keadaan darurat, paling tidak sediakanlah cash in hand di rumah untuk bisa menangani sebagai respon pertama terhadap keadaan darurat. Kemudian sahabat Zakat TV yang keempat, dalam Financial Survival Kit for Women adalah terlibat dan dilibatkan dan mau melibatkan diri dalam urusan keuangan keluarga. Dalam praktek saya sebagai seorang financial advisor, saya sering menemukan wanita yang justru tidak mau terlibat lebih jauh selain kebutuhan rutin untuk keuangan keluarga, dan tidak mau terlibat pada hal-hal yang jauh lebih rumit atau lebih serius dalam hal keuangan keluarga. Ada juga yang terjadi bahwa suami tidak mau melibatkan istri karena satu dan lain hal, tidak mau melibatkan istri dalam hal pengaturan keuangan keluarga. Saran saya bagi sekarang pasangan suami istri yang kebetulan sedang melihat Pundi Syariah ini adalah untuk mulai saling terbuka tentang keuangan keluarga, saling melibatkan keputusan-keputusan keuangan yang terjadi, mendiskusikan bersama, saling memberitahu agar pada saat terjadi sesuatu, satu dan lain pihak saling mengetahui tentang urusan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi jangan sampai suami kebingungan pada saat istri meninggal dan juga sebaliknya istri kebingungan pada saat suami meninggal. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Financial Survival for Women. Tadi kita sudah sampaikan 4 poinnya, sekarang poin yang kelima, yaitu memelihara kebiasaan keuangan dan sikap keuangan yang baik. Hal ini sangat penting dalam Financial Survival Kit for Women, karena sering sekali bahwa hal-hal yang baik itu perlu pembiasaan dan tidak instan. Hal yang sederhana seperti paham dari mana uang didapatkan dan kemana dibelanjakan, kemudian memastikan bahwa prioritas keuangan terpenuhi, memahami bahwa mana keperluan dan mana yang keinginan, memahami prioritas masa sekarang dan masa yang akan datang, merupakan hal-hal yang perlu untuk dipahami baik oleh istri maupun oleh suami, terutama karena sekarang kita sedang membahas tentang Financial Survival Kit for Women. Wanita perlu untuk mengerti hal ini. Yang keenam adalah ikhtiar yang halal dan maksimal. Sahabat Zakat TV, pada saat keadaan yang tidak diinginkan terjadi, tentu saja kita perlu untuk berikhtiar secara maksimal, tetapi kita juga perlu berikhtiar secara halal, dan hal ini perlu untuk kita biasakan sedari keadaan baik-baik saja. Mungkin ini adalah merupakan saat yang tepat bagi keluarga yang sedang menyaksikan Pundi Syariah untuk kemudian mereview kembali bagaimana ikhtiar keluarganya. Juga bagi wanita yang juga memiliki potensi kemampuan di luar hanya sebagai ibu dan istri, juga bisa mengembangkan dirinya untuk mengantisipasi pada saat terjadi di mana istri harus mengambil alih
kendali rumah tangga ataupun mengambil alih keuangan keluarga, dia bisa melakukan ikhtiar yang halal dan juga maksimal dengan memanfaatkan potensi-potensi dirinya. Suami yang realistis akan mendorong istrinya untuk melakukan ini karena juga sadar bahwa kemampuan manusia terbatas, segala sesuatu hal bisa terjadi, dan mempersiapkan istri untuk keadaan-keadaan yang tidak diinginkan merupakan bentuk kasih sayang dari suami. Yang berikutnya sahabat Zakat TV adalah memperhatikan prioritas. Seperti hal lainnya dalam Financial Survival Kit, kita memperhatikan prioritas adalah hal yang perlu dilatih saat keadaan normal. Kadang-kadang kita suka terlena pada saat keadaan baik-baik saja, kita sering tidak memperhatikan mana prioritas yang penting bagi keluarga kita, mana keinginan, mana keperluan, mana yang kita bisa tunda, mana yang harus sekarang. Oleh karena itu perlu untuk dibiasakan untuk memperhatikan prioritas ini, karena salah satu penyebab kegagalan dari pengelolaan keuangan adalah juga karena tidak bisa menentukan prioritas yang baik dan benar. Hal ini perlu diperhatikan pada saat keadaan baik-baik saja dan menjadi sangat kritis di saat adanya peristiwa yang mengguncang kehidupan keuangan keluarga. Yang kedelapan dan terakhir adalah mempunyai kemampuan untuk menabung. Nah, seringkali kembali manusia sering lupa pada saat keadaan baik-baik saja, lupa untuk mempersiapkan masa depan, terlalu asik untuk hidup dari gaji ke gaji, dari untung bisnis yang satu ke untung bisnis yang lain, lupa untuk menabung, lupa untuk mempersiapkan bagi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu melatih untuk punya tabungan juga penting bagi keluarga agar keluarga juga bisa mempunyai cadangan pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan ini penting untuk dilatih bagi wanita karena seringkali wanita lebih konsumtif. Kemudian beberapa tips praktis mungkin yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan Financial Survival Kit for Women adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan keadaan darurat mulai dari hal-hal yang praktis. Misalnya daftar nomor telepon yang bisa dihubungi saat emergency, daftar keluarga yang harus dihubungi, kemudian uang tunai di rumah untuk keperluan mendesak, nomor telepon tetangga terdekat, ketua RT, ketua RW, dan juga yang bisa menolong segera pada saat terjadi sesuatu, dan ini dituliskan di tempat yang mudah terlihat dan mudah terjangkau oleh seluruh anggota keluarga dan perlu untuk disosialisasikan kepada anak-anak maupun kepada asisten rumah tangga di rumah. Kemudian informasikan, latihlah keadaan darurat pada saat terjadi keadaan darurat atau emergency, informasikan juga kepada anak-anak, berikan penjelasan kepada anak-anak sesuai dengan usianya agar pada saat terjadi keadaan darurat anak pun bisa kemudian menanganinya apabila tidak terdapat orang dewasa di rumah pada saat itu. Sahabat Zakat TV, seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa di saat kehidupan wanita mengalami peristiwa yang tidak diinginkan seperti kehilangan pasangan baik karena kematian maupun perceraian, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang dilakukan. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah sebagai berikut, bahwa pada saat keadaan kita secara emosi terguncang, maka kita akan rentan pada keputusan-keputusan keuangan yang kurang informasi dan terburu-buru. Oleh karena itu kita perlu untuk memperhatikan bahwa janganlah membuat keputusan keuangan yang tidak dipahami dan tidak diketahui persis keakuratannya. Seperti misalnya pada saat ada yang mengatakan bahwa almarhum suami misalnya mempunyai hutang, maka mintalah bukti daripada hutang piutang tersebut atau coba cari catatan hutang piutang dari almarhum suami. Hal ini bisa menghindarkan kita dari membayar hutang yang mungkin tidak ada atau membayar hutang kurang atau lebih daripada yang memang sebenarnya terjadi. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah penawaran investasi bodong. Investasi bodong dan orang yang menawarkan investasi yang penuh dengan tipu-tipu ini sering sekali memangsa orang yang sedang dalam kekalutan, kebingungan, kurang informasi, dan lain-lain sebagainya. Pada saat terjadi peristiwa yang mengguncang kehidupan keluarga, hal ini sangat rentan terjadi dan sudah sering terjadi yang saya temui dalam praktek saya sebagai seorang financial advisor. Oleh karena itu kita perlu untuk berhati-hati. Kemudian yang kita perlu
Perhatikan juga adalah efek terhadap keuangan karena masalah psikologis. Pada saat terguncang, sedih, bingung, dan lain-lain sebagainya, perasaan-perasaan yang lumrah menyertai adanya peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan keluarga, apalagi peristiwa-peristiwa yang betul-betul mengguncang, maka efek terhadap keuangannya juga akan terasa. Hal ini akan tercermin dari bagaimana kita mempergunakan uang kita dan bagaimana kita membelanjakannya, kepada siapa kita memberikan uang tersebut, untuk keperluan apa, seberapa sering, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu waspada terhadap efek psikologis dari terhadap keuangan kita. Yang saya sarankan dalam hal ini adalah melakukan keputusan finansial itu harap dilakukan dalam keadaan yang lebih tenang dan lebih tidak dalam keadaan sedih, tidak dalam keadaan down, dan lain-lain sebagainya. Lakukan dengan tenang, lakukan dengan pikiran jernih, berkonsultasilah seperlunya kepada orang-orang yang memang mengetahui hal tersebut. Sahabat Zakat TV, hal berikutnya yang perlu diwaspadai oleh wanita pada saat terjadi peristiwa yang mengguncang kehidupan keluarganya maupun keuangannya adalah tawaran pekerjaan yang berisiko. Pada saat wanita mengambil alih kehidupan keuangan keluarganya dan harus kembali ke dunia kerja, maka harus diwaspadai tawaran-tawaran pekerjaan yang beresiko pada wanita. Perlu berhati-hati dengan penawaran pekerjaan yang beresiko pada keamanan diri dan lain-lain dan hal-hal lain. Kemudian juga perlu diwaspadai, seperti yang tadi dikatakan, adalah investasi bodong. Dan sementara investasi bodong ini memiliki beberapa ciri yang mungkin perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, dia akan menawarkan imbal hasil yang bersifat fantastis, instan, dan cepat. Dan ini kesannya kadang-kadang sering terlalu mudah. Yang kedua, investasi bodong ini dikelola oleh badan atau perorangan yang tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dana dari publik. Perlu berhati-hati bahwa tidak semua lembaga yang mempunyai legalitas itu boleh mengumpulkan dana dari publik. Yang keempat, tidak ada kejelasan kontrak, dan kalaupun ada, biasanya sulit untuk dimengerti. Dan biasanya ini tujuannya memang supaya kita tidak paham dan mudah terbujuk pada investasi tipu-tipu ini. Yang berikutnya, objek investasi tidak jelas, dan seringkali investasi tipu-tipu ini berupa skema ponzi atau money game. Sahabat Zakat TV, banyak hal yang perlu disiapkan oleh wanita untuk menghadapi berbagai peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi kuat, berlatih agar kuat, dan kemudian menjadi benar-benar kuat pada waktunya perlu untuk dilakukan oleh wanita. Siapkan financial survival kit Anda, mintalah dukungan pada keluarga, suami, dan orang-orang di sekitar Anda untuk menyiapkan Anda pada berbagai kemungkinan. Sahabat Zakat TV, episode kali ini untuk yang membahas tentang Financial Survival Kit kita akhiri di sini. Saya Febiola Arianti, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya dari Pundi Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.